Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang selalu membahas seputar dunia elektronik. Oke, di kesempatan kali ini saya dapat servisan TV LED merek LG ini, merek LG dengan tipe 32LK 500B. Oke, tipe 500B LG ya. Oke, dengan perusahaan saya masih kental kembali total, saya sama sekali nggak hidup indikator ini ya, lampu standby nya ya. Kita coba tes aja dulu. Nggak benar, tes. Oke ya, benar, itu sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya ada indikator di sini merah, atau ada juga yang pakai biru. Oke, ini sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Kita mau bongkar aja ini kerusakannya di mana. Kita mau lihat ntar di mesinnya, kita lihat. Oke, langsung aja lanjut. Oke teman-teman ya, ini saya bongkar. Ini jenis mesin seperti ini, dia nyatu antara mainboard dengan power supply-nya, dia nyatu nih ya. Ini bagian power supply atau bagian primernya ya, ini bagian sekundernya dia udah nyatu sama mainboardnya. Ini jenis tikonnya nih ya, dia ada dua chop tuh ya. Menggunakan tikon jenis Boe. Oke, ini tikonnya Boe ya. Oke, kita mau langsung cek aja apakah tegangan yang ke bagian sekundernya dia keluar, ataukah memang di power supply-nya udah sama sekali nggak bekerja sama sekali. Kita langsung tes saja. Oke, lanjut. Oke, kita siapkan testernya. Kita coba tes fuse-nya dulu, apakah fuse-nya masih normal. Soalnya tadi indikasinya dia nggak hidup sama sekali standby-nya ya. Kita cek pakai buzzer aja langsung. Oke, kita tes di sini di fuse-nya ya. Ini nyambung fuse-nya, berarti fuse masih normal. Kita mau tes bagian sekundernya ya, area regulatornya. Ini kita tempelkan saja di bagian groundnya, ini apa namanya, probe hitamnya di bodinya, nggak apa-apa sini. Kita mau langsung tes aja. Nih, otomatis di sini nih ya, ada dua buah dioda yang seperti apa namanya, transistor ya. Kakinya ada tiga, ini dioda ini jenisnya SMD ya. Nih, kakinya ada tiga. Kita tes ntar di sini outputnya dari diodanya. Oke, kita mau coba tes dulu apakah dia mengeluarkan tegangan seperti tegangan 12 voltnya dan tegangan untuk inverter ya. Untuk inverternya ini sini, dan ini biasanya ini 12 volt di sini, ada di PLG ini. Jadi ntar dicek juga di bagian sini, ini seperti tegangan buat ke IC chipsetnya biasanya 1,2 volt, dan di sini biasanya dari sekitar 5 volt. Dan untuk 3,3 nya untuk IC memorinya ya, untuk IC memorinya di sini nih, sini untuk IC memorinya. Nah, biasanya ada sekitar 3,3 volt. Oke, kita langsung tes aja coba. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita mau coba uji colokan lagi ke striker listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama ya, kondisi masih standby. Enggak standby maksudnya masih mati total tuh, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kita mau tes apakah tegangan yang ke bagian sekundernya dia keluar yang melalui dioda ini. Ada dioda 2 biji ini ya, jadi keluar ini tegangan dari trafo switching ini. Oke, kita tes di sini dulu. Ini untuk tegangan biasanya 12 volt di sini. Keluar 12 voltnya ya, ini keluar, tapi TV tetap nggak mau hidup, nggak mau standby sama sekali. Ini untuk tegangan ke inverternya ya.
keluar juga dia tuh 45 volt ya. Ini tadi 12 volt, berarti ini dikategorikan bagian power supply nggak bermasalah atau masih normal saja di sini, karena udah mengeluarkan outputnya dari trafo switching ini ya, udah mengeluarkan tegangannya seperti 12 voltnya. Dan coba kita cek tegangan untuk 5 volt, coba di sini 5 volt keluar ya. Oke, kita tes tegangan untuk tegangan ke chipsetnya atau ke IC utamanya ya, chipset ini ya. Coba di sini di dekat induktor juga 1,2 dia keluar tuh ya. Saya tes di kapasitor ini 2 biji ini ya yang berjejer ini. Oke, kita coba lihat. Oke ya, di sini keluar 1,2 nya. Ini kan ada isi step down ini untuk 5 volt dan ini untuk 1,2 voltnya ini ya. Oke, di sini tegangan sini dia nggak keluar. Ini 5 volt ya, tadi nggak di sini nih. Oke, kita cek tegangan. Biasanya ada 3,3 di kaki EPROM-nya. Ini sama sekali nggak mengeluarkan tegangan ya. Di sini nggak ada tanda-tanda ada keluar tegangan di bagian EPROM-nya untuk suplai ke EPROM-nya. Nih, dia sama sekali nggak ada tegangan masuk. Jadi intinya tegangan untuk 3,3 voltnya dia nggak keluar ini. Kita mau coba tes apakah ada yang korslet di bagian EPROM-nya ya. Kita tes dulu. Oke teman-teman, ini saya coba lepas aja ini tadi, ini plastik yang mengganggu di sini ya. Ya, kita cek dulu. Ini biasanya di sini keluar tegangan nih, ini 0,0 volt ya. Di inputnya keluar 5 volt. Ini di yang kayak transistor ini ya. Ini di sini dia semacam IC step down juga. Kita mau cek apakah ada yang short di bagian sininya. Oke, kita cek aja langsung, kita telusuri maka yang ada yang korslet di mana, yang korsletnya di mana ya. Kita tes coba area mana yang korslet yang bermasalah. Oke, kita rubah dulu ke skala untuk pengukuran ohm atau pengukuran resistor. Juga kita pakai buzzer ya, pakai buzzer aja biar ketahuan yang korslet daerah mana. Kita coba ukur di sini apakah di sini nge-short dengan ground. Kita ke tengah ya, tengah kita tempelkan ke sini. Kita coba tempelkan ke bodi groundnya ya. Ini tuh dia bunyi sepertinya ada nge-short ini, ada yang korslet tuh, bolak-balik dia bunyi ya. Tuh, kita tempelkan ke sini juga bunyi, ke bodi juga bunyi. Oke ya, berarti ini ada yang korslet di area sini ya. Nah, ini ujung nomor sini nih, kalau kita ngitung dari sini 1, 2, 3 ya. Nomor 3 nya ini kan ground. Ini diukur ke bodi ya, pasti nempel ground. Nah, kalau tengah ini biasanya ini untuk outputnya ya, ini outputnya justru dia malah nge-short ke ground tuh ya. Kita coba ukur di ini, di apa namanya, kapasitor ini sebelahnya ya, sini nih. Ini korslet juga tuh ya, kita bolak-balik juga mungkin korslet. Kira ini apakah memang di kapasitornya yang bermasalah ataukah memang di IC nya. Oke tuh, sebelahnya enggak, tapi korslet. Ini enggak korslet, tapi di sini dia short tuh. Tuh ya, kita coba ini kan tadi kalau sini nggak nge-short tuh, sebelah doang.
di kapasitor yang untuk 1,2 volt. Oke, kita coba lepas dulu untuk kapasitornya, apakah memang kapasitornya yang bermasalah. Oke, kita mau lepas dulu ini ya, kapasitor yang sebelah sini nih, CL4. Lengkap. Oke, kita mau lepas, coba. Ini udah terangkat sebelah ya. Kita mau coba lagi apakah masih koslet setelah diangkat. Ini coba ya, nih lihat, sepertinya setelah diangkat dia sepertinya nggak koslet tuh, dia ditempelkan ke bodi udah nggak koslet ya. Lihat nih kawan-kawan nih, tuh udah nggak koslet. Kemungkinan memang di kapasitor ini bermasalah. Oh iya tuh kawan, ini koslet tuh, benar-benar udah koslet. Saya ukur udah koslet ya, kita lepas aja langsung. Kemudian cuman kapasitor itu doang. Ini kapasitor yang mungil ini ya, kecil ya. Ini bisa diganti dan juga bisa dibiarkan saja, karena ini untuk mengkopel tegangan ground ya. Mengkopel tegangan biasa 3,3 kali di sini. Coba ntar kita ukur saja setelah ini normal, berapakah tegangan yang sebenarnya di sini. Untuk kawan-kawan yang pemula harap lebih teliti lagi, karena kerusakan seperti ini kadang juga bukan hanya penyebabnya kapasitor seperti ini, bisa juga disebabkan oleh masalah lain seperti IC chipset yang udah koslet, atau IC untuk step down yang udah koslet bisa. Oke, baik kawan-kawan yang baru berkunjung di channel saya, silahkan like, comment, dan subscribe-nya. Apakah benar ini dong tuh, ini ya kapasitor jenis SMD. Kita mau coba ukur lagi di luar atau di luar PCB nya. Oke, kita ukur di sini ya, apakah benar-benar koslet biar yakin. Ini harusnya nggak bunyi karena ini kapasitor non polar ya. Oke, jadi yakin ini kapasitor rusak. Oke, kita mau coba tes dulu aja ya. Ntar setelah kita tes hidup, baru ntar kita ganti kapasitornya. Oke, lanjut. Oke, kita mau coba tes, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, standby jadi hidup guys, gitu ya. Kita mengeluarkan tanda-tanda kehidupan dengan keluarnya lampu standby, dia tuh udah nyala merah. Coba kita start, apakah mau menyala ya. Kita coba start dulu. Apakah ini masih fungsi nih tombol ini. Nah, itu mau mati, tandanya kemungkinan TV ini mau menyala. Itu backlight udah menyala ya. Ini tanda-tanda lampu mau hidup, apa TV mau hidup tuh, backlight nyala. Kita lihat depannya. Oke, itu udah nampil ya, tapi nggak tahu juga ini nampilnya normal apa enggaknya. Kita coba tes pakai STB ntar ya. Kita coba cek dulu tegangan apakah benar-benar keluar, yang tadinya nggak keluar 3,3 nya ya. Oke, lanjut. Oke, kita mau tes tegangannya ya. Tegangan di bagian ini tadi yang nggak keluar tegangan 3,3 voltnya. Oke, ini TV udah nyala ya, masih menyala maksudnya ini tuh, karena di backlightnya masih menyala, tuh untuk backlightnya ya tuh. Oke, kita coba cek tegangan di sini apakah benar-benar tak keluar. Oke, iya benar tuh 3,3 voltnya keluar di sini. Oh ya, yang tadinya 0 di sini tetap 5 volt. Oke, di sini tetap 1,2. Di sini tadi intinya nggak keluar, di sini 3,3 untuk tegangan suplai ke IC EEPROM-nya ya. Untuk EEPROM-nya, oke, jadi
Seperti itu kawan, jadi kerusakan tadi ada di kapasitornya ya. Dari kapasitor yang sangat mungil sekali, yang posisinya di sini tadi ini masih saya copot. Pintar saya mau ganti dulu ya. Kita mau langsung rapikan saja, coba kita mau tes apakah dia mengeluarkan gambar. Oke ya, ini udah saya ganti untuk apa namanya kapasitornya ya. Kapasitor yang tadi saya copot udah saya ganti. Ini kapasitornya ya, ini saya ganti nih, saya ngambil dari copotan juga. Oke, kita mau langsung coba tes pakai STB apakah ini TV bisa mengeluarkan gambar. Oke, lanjut, saya rapikan dulu ya. Oke teman-teman, ini berhubung ini kerusakannya ada double, ada komplikasi, kerusakan di bagian mainboard juga, dan ternyata ada kerusakan di bagian panel juga. Tadi udah saya tes, ternyata ini emang ngeblank ya, jadi nggak mengeluarkan gambar, cuman ngeblank doang. Cuman tegangan di area sini semua keluar, seperti untuk input VCC 12 voltnya keluar, dan untuk PGL, VGH, VDD, terus 1,2 untuk VCC IC chipsetnya, dan untuk tegangan SDA SCL nya keluar juga tadi. Jadi semua tegangan keluar, cuma masih ngeblank. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi untuk kerusakan saya upload untuk kerusakan yang awal aja dulu, yang tadi kerusakan di kapasitornya ya, karena ini akan bukan waktu lama dan pasti durasinya cukup panjang. Jadi ini untuk kasus kali ini sampai di sini dulu. Oke. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.